Hai adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sesi kali ini kakak akan lanjut membahas materi bahasa Inggris kelas 7 chapter 4 My School Activities Unit 2 My Online Class di bagian ini, Online Class Rules halaman 174. Nah, sebelumnya kita sudah membahas membaca bersama readingnya, kemudian berlatih menjawab pertanyaannya di sini ya. Jadi Ibu Ayu berencana untuk membuat peraturan kelas. Nah, sekarang peraturan kelasnya ini udah jadi. Kita lihat dulu percakapan mereka. Read Ibu Ayu's rules for an online classroom. Kita lihat rulesnya seperti apa. Di sini kakak tulis artinya. Andre and Pipit, can you turn on your camera? Jadi Ibu Ayu meminta tolong Andre dan Pipit bisa nyalakan kamera kalian gitu ya. Terus ya ini ada yang sing a song, menyanyi, mumbling ya, bergumam atau bercelote dan sebagainya. Dan ada juga beberapa teman yang tidak menyalakan kamera. Jadi Bu Guru minta nyalakan kamera. Lalu yang berikut, students, turn off your microphone. Before we start the class, let's talk about classroom rules. Jadi anak-anak matikan mikrofonnya. Sebelum kita mulai, mari kita membahas tentang peraturan kelas. I'll share the rules. Ibu akan share screen-nya ya. Nah, ini online class rules-nya. Ini terjemahannya. Join the class on time. Bergabung di kelas tepat waktu. Wear the school uniform. Menggunakan seragam sekolah. Turn on your camera. Nyalakan kamera. Turn off the microphone when it is not used. Matikan mikrofon ketika tidak digunakan. Use the raise hand button to ask a question. Gunakan fitur raise hand ya, gambar tangan untuk bertanya. Respect to the teacher and classmates. Hargai atau hormati guru dan teman kelas. Oke, nah berdasarkan informasi di sini ada pertanyaan di sini ya. Oke, nah kita lihat gambarnya lagi. Choose the best answer for the following questions based on Ibu Ayu's rules for online class. Jadi kita pilih jawaban ini sesuai informasi yang ada di sini ya. Oke, contoh. Oke, ini kita kerjakan di semuanya. Nomor 1. How many rules does Ibu Ayu have for her online class? Artinya ada berapa peraturan nih yang Ibu Ayu tetapkan bagi anak-anaknya untuk kelas online. Nah, kita lihat di sini ada 6 ya, 6 poin. Jadi yang tepat di sini adalah B ya, 6 rules. Nomor 2, when the students are not asking questions, ketika para siswa tidak ingin bertanya, maka mereka ngapain? Use the raise hand button, turn on the microphone, turn off the microphone. Ya, kalau sedang tidak menggunakan mikrofon atau tidak bertanya, maka yes, turn off the microphone. Jadi C. Nomor 3, Andre wants to ask a question. Jadi Andre mau nanya. Dia apa yang harus dilakukan? A. Uses the raise hand button, menggunakan fitur raise hand. B. Turns on the camera, menyalakan kamera. Or C. Turns off the microphone. Ya, kalau mau nanya berarti sesuai dengan aturan di sini ya. Use the raise hand button to ask a question. Jadi A. Yang 4, Galang wears to study English online. Ya, jadi yang digunakan di sini adalah wear the school uniform. Yes, wears a school uniform. Nomor 5, which one is not an example of respecting others in online class?
Yang mana dari pilihan ini yang menunjukkan bahwa kita tidak menghargai orang lain di kelas online? A. Unmuting the microphone and speaking loudly. Mikrofonnya tetap menyala terus kita ngomong keras gitu. B. Chatting with other students online. Chatting dengan teman lain. Kalau dalam konteks kelas online kita chatting berkomunikasi itu nggak apa-apa ya. Oke, selama menggunakan aplikasi video conference itu. Yang C, using the raise hand button to ask a question. Ya, ini ada di aturannya. Nah, berarti yang tidak sesuai adalah A. Ya, unmuting the microphone and speaking loudly. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Did you know netiquette? Nah, netiquette ini sebenarnya dari kata net sama etiquette. Etiquette itu kalau bahasa Indonesia kita bisa bilang etika ya, tata krama. Jadi netiquette ini tata krama juga saat kita berinteraksi secara online ya. Netiquette is network etiquette. It is related to anything that we can do and don't do in online interactions. Nah, ini yang tadi kakak sebutkan, ada do's and don'ts-nya kalau kita berinteraksi secara online. As in our real world or offline interactions, cyberspace or online has certain rules to follow depending on the situation or the context. Jadi seperti di kehidupan nyata saat berinteraksi online juga kita punya rules tertentu gitu ya untuk diikuti sesuai dengan situasi dan kondisi. Oke, ini adik-adik bisa scan ya barcode-nya dan bisa pelajari soal netiquette ini lebih lanjut. Sekarang kita ke session berikutnya ya, session reading. Read an online chat between Pipit and Monita. They talk about some tips to stay focused during online learning. Jadi ini chat antara Pipit dan Monita tentang gimana sih caranya tetap fokus kalau belajar online. Oke, kita lihat di sini percakapan mereka. Hi Monita, hi Pipit. Bu Ayu advised me to stay focused online on online learning. You know, I'm easily distracted. Can you give me some tips? Wait a second, I'll send you an infographic. Hope it can help. Okay, advice, menasehati. Ya, Ibu Ayu menasehati to stay focused. Tetap fokus on online learning. You know I'm easily distracted. Distracted, mudah buyar atau mudah terganggu gitu ya. Oke, nah jadi ini temennya Monita ini akan memberikan contoh infografik atau gambar dengan penjelasan gimana supaya tetap fokus selama belajar online gitu ya. Ada di sini. Here is what I do in joining online learning. Ini yang aku lakukan selama belajar online. Yang pertama, I have an online class schedule. Jadi dibuat schedule atau jadwal. Ini biasanya kalau adik-adik punya Google Calendar bisa ditulis di situ ya sebagai reminder atau pengingat. Lalu yang berikut, I show up on time. Show up bergabung atau joinnya tepat waktu. I study in a comfortable and quiet place. Jadi saya belajar di tempat yang nyaman dan yang sepi gitu ya. I wear uniform. Tadi udah mengenakan seragam. I take notes for important information. Mencatat informasi penting gitu ya. I mute my microphone while listening. Dimatikan mikrofonnya ketika mendengar penjelasan. And then I unmute, menyalakan mikrofon. Nah, jadi mute ini mematikan ya atau membisukan, sedangkan unmute itu lawannya, menyalakan mikrofon. Oke, I participate actively. Saya secara aktif berpartisipasi. Nah, berdasarkan infografik ini ya, kita ada pertanyaan. Kakak pindahin gambarnya sebelah kanan. Ya. Answer the following questions based on Pipit and Monita's chat. Berdasarkan chat mereka, ya, jawab pertanyaan ini.
Nah, kita lihat nomor 1. Why does Pipit ask for some tips from Monita? Kenapa dia minta tips belajar online sama Monita? Kita bisa jawab, Pipit wants to stay focused on online learning. Jadi dia mau fokus gitu ya dalam belajar online. Dan yang berikut, does Monita explain the tips on the chat? Apa Monita menjelaskan tipsnya di chatnya? Dia tidak jelasin ya, tapi dia kasih infografik seperti ini gitu. Jadi no, she only sends, atau mungkin kita bisa bilang gives gitu ya. She only sends or gives. Kita pakai send saja. And infographic about it. Tidak, dia nggak menjelaskan, tapi dia kasih infografik seperti ini. Lalu yang berikut ketiga, mention the tips from the infographic that you want to do. Nah, ini bebas ya, adik-adik bisa menjawabnya. Okay, I want to, contoh, I want to show up on time. Contoh ya, I want to show up on time. Atau apa ya, I want to participate actively, kayak gitu. Dan lain-lain. Ini terserah dari adik-adik ya, kira-kira mau menerapkan yang mana. Jadi nomor 3 jawabannya bebas. Lalu nomor 4, what activities does Ibu Ayu do in online learning? Apa yang Ibu Ayu lakukan aktivitasnya selama pembelajaran online? Nah, untuk nomor 4 ini dia jawabannya hampir sama dengan ini ya, yang kemarin ya, video sebelumnya. What activities does Ibu Ayu do in online learning? Jadi jawabannya ini, she meets, talk, discusses with her students and explains materials. Jadi pertanyaan ini dia muncul lagi di sini gitu ya. Oke, but it's okay, nggak apa-apa. Kita kembali ke pertanyaannya. Nomor 5, do you find similarities between Monita's tips and Ibu Ayu's online rules? What are they? Jadi apakah kamu menemukan kesamaan gitu ya, kesamaan antara tipsnya Monita ini dengan peraturan dari Ibu Ayu ya tentang kelas online yang ini? Oke, jika kita lihat ini adik-adik perlu bandingkan ya, dan ternyata memang ada kesamaannya. Kakak tulis di sini. Yes, ada. Jadi apa saja? Contohnya di sini, join the class on time, wear school uniform, unmute microphone when speaking or asking a question, and mute microphone while listening. Oke, jadi itu kesamaannya. Oke, nah sekarang bagian C, based on the infographic above, ini ya infografiknya, give a cross on thumbs up sign this for the statement that is suitable with the tips, or give a cross on a thumbs down for the statement that isn't suitable with the tips. Jadi kita pilih nih thumbs up atau thumbs down ya, kasih cross di sini sesuai dengan pernyataannya. Pernyataan yang ada di sini. Oke. Nomor 1 ini udah ada contoh. Create a schedule to remind you to join the class on time. Membuat jadwal ya untuk mengingatkan kita untuk join kelas online. Ini dikasih thumbs down.
Oke, karena tidak ada di pernyataan ya, I have an online class schedule. Tidak ada informasi seperti itu, jadi dikasih thumbs down. Oke, nah sekarang nomor 2, you can wear pajamas or any clothes that you want. Kamu bisa mengenakan baju tidur atau baju apapun gitu kalau mau mengikuti kelas online. Tidak ya, di sini I wear uniform. Jadi kita kasih thumbs down kayak gini. Nomor 3, do not discuss or talk about things not related to the lessons in online class. Oke, jangan diskusikan atau ngomong sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran gitu ya. Ya, betul, kita kasih cross di sini. You don't have to take notes in online class. Kamu tidak perlu membuat catatan gitu selama kelas online. Salah ya, justru penting ya untuk kita buat catatan. Jadi thumbs down. Nomor 5, online class is the same as the offline class. Jadi kelas online itu ya sama dengan kelas offline. Ya, betul, sama ya. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik pembahasan kita kali ini dan juga cara menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan lanjut dengan halaman berikut masih di sesi ini ya, di video yang berbeda. Terima kasih.